akan membahas materi tentang landasan dan prinsip-prinsip perencanaan. Sebelum itu, perkenalkan, saya atas nama Cindy Kamani. Saya Nindi Malenciseu. Saya Lorantonita Teva. Saya Amrul Tawais. Saya Nandus Kubangaratu. Kami akan membahas tentang landasan dan prinsip perencanaan. Landasan perencanaan adalah dasar-dasar atau prinsip yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana atau program. Ini merupakan fondasi yang memastikan perencanaan berjalan dengan sistematis dan terarah. Landasan perencanaan. Landasan perencanaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan filosofi. Landasan filosofi dibagi juga menjadi 4 bagian, yaitu berhubungan dengan tujuan dan nilai yang ingin dicapai, mempertimbangkan aspek moral, etika, dan nilai-nilai organisasi, menjadi dasar pengambilan keputusan strategi, menentukan arah pengembangan organisasi jangka panjang. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Yang kedua, memperhatikan budaya dan norma yang berlaku. Yang ketiga, menganalisis dampak sosial dan perencanaan. Yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. 3. Landasan historis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mempelajari pengalaman masa lalu. Yang kedua, mengambil pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, mempertimbangkan pola perkembangan organisasi. Yang keempat, memanfaatkan data historis untuk proyeksi. Yang keempat, landasan legal atau hukum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, memastikan realisasi setiap rencana. Yang keempat, mempertimbangkan aspek hukum dalam implementasi. Yang keempat, mengantisipasi perubahan regulasi. Ya, prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, kontribusi terhadap tujuan. Kontribusi terhadap tujuan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, setiap rencana harus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, memiliki keterkaitan dengan visi misi. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, menghindari pemborosan. Yang ketiga, mencapai hasil maksimal. Fungsi yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mencakup semua aspek yang diperlukan. Yang kedua, mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, bersifat kompetensi dan menyeluruh. Yang keempat, konsisten. Konsisten dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memiliki keselarasan antar bagian rencana. Yang kedua, menjaga keseimbangan pelaksanaan. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan secara harmonis. Fungsi yang kelima, fleksibilitas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Yang kedua, tidak kaku dalam implementasi. Yang ketiga, adaptasi terhadap situasi baru. 6. Kepraktisan. Ada 4 bagian. 1. Dapat dilaksanakan secara nyata. 2. Realitas sesuai dengan kemampuan organisasi. 3. Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. 4. Mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketujuh, waktu. Ada 4 bagian. 1. Memiliki jadwal yang jelas. 2. Mempertimbangkan urutan prioritas. 3. Menentukan timeline yang realistis. 4. Mengatur alokasi waktu yang tepat. 8. Monitoring. Ada 4 bagian. 1. Dapat diawasi melaksanakannya. 2. Memiliki indikator keberhasilan yang jelas. 3. Dapat diukur mencapainya. 4. Memungkinkan tindakan koreksi. 9. Partisipatif. Ada 4 bagian. Yang pertama, melibatkan terkait. 2. Mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Ketiga, mendorong rasa memiliki. 4. Menginginkan komitmen
pelaksanaan. 10 keberlangsungan. Ada 4 bagian. 1 mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yang kedua mempertimbangkan keberlanjutan organisasi. Yang ketiga menjaga keseimbangan berbagai aspek. Yang keempat berorientasi pada masa depan. I'm down for this.